Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik Pak Asep. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coachingnya nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Jadi agar Bapak juga tahu, nah nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan di dalam proses percakapan nanti, Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan yang tentunya Bapak sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bapak. Bagaimana Pak, bisa dipahami? Ya, paham. Oke, baik. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya? Ya, tentu boleh. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Yang ingin saya kembangkan ada dua, Bu. Mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya? Ya. Nah, dari kedua kompetensi ini, Pak, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi. Kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang dia temui. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nanti ya. Ya. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang terakhir nih Pak, perihal indikator ketercapaian, kira-kira untuk yang bagaimana nih terkait ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut. Kemudian saya dapat menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dan coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya, Pak. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silahkan bisa memulai percakapan dengan coachnya. Dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak ajukan tadi. Oke, terima kasih Bu. Ya, sudah siap? Siap. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Ya, siap Bu. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam. Maaf Pak, apa boleh saya minta waktunya sebentar? Oh iya Bu, hayu. Kemarin Ibu chat katanya mau ada yang diobrolin ya? Iya Pak, ini saya lagi bingung dengan permasalahan yang masih mengganjali pikiran saya. Memangnya ada permasalahan apa Bu? Gini, lingkungan sekolah terlihat kotor karena sampai saat ini masih banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan. Mereka tidak menghiraukan peraturan yang telah dibuat. Sepertinya kesadaran anak-anak tentang kebersihan dan masalah sampah itu sangat kurang. Baik, tadi Bu Ella bilang masih banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan.
tidak menghiraukan peraturan dan kurangnya kesadaran anak-anak tentang kebersihan dan masalah sampah. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari permasalahan ini? Sepertinya itu semua karena kurangnya kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan lingkungan, Pak. Kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari siswa-siswa tersebut? Saya berharap adanya kesadaran anak-anak untuk menjaga kebersihan baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Kalau begitu, adakah yang bisa Ibu Ella lakukan untuk menumbuhkan kesadaran anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan? Saya akan mencoba untuk terus mengingatkan pada anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan, dan saya akan menampilkan video ke anak-anak tentang dampak dari sampah atau lingkungan yang kotor. Luar biasa, Bu Ella. Kalau kita rating dari 1 sampai 10, menurut Bu Ella, angka berapa yang menggambarkan tingkat keberhasilan dari rencana yang akan Ibu lakukan? 1 sampai 10 ya, Pak. Sepertinya tingkat keberhasilannya bisa di angka 8, Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu Ella lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Rencananya saya akan berbicara dulu dengan kepala sekolah, setelah itu bekerja sama dengan semua dewan guru dan warga sekolah itu terus mengingatkan anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan dan memberikan tampilan video pada semua siswa tentang dampak dari sampah atau lingkungan yang kotor. Siapa yang bisa membantu Bu Ella dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah dan rekan guru serta warga sekolah lainnya untuk melaksanakan rencana tersebut. Kemudian nih, Bu Ella, komitmen seperti apa yang akan Bu Ella lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya tidak bosan-bosan untuk terus mengingatkan pada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan, serta mengingatkan rekan guru yang lain untuk selalu mengingatkan anak-anak di kelasnya. Baik, Bu Ella. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu Ella butuhkan? Ada, Pak. Saya juga membutuhkan dukungan dari Ibu Kantin untuk bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Baiklah, Bu. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya, Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bu Ella setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Alhamdulillah, akhirnya saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang mengganjal di pikiran saya. Syukurlah kalau begitu. Apa ada hal lain yang ingin Bu Ella sampaikan lagi? Tidak, Pak, sepertinya sudah cukup. Terima kasih Pak Asep atas waktunya. Saya senang bisa mendengarkan cerita Ibu. Semoga kita bisa terus saling membantu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Asep. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Asep, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Pak Asep dengan coachingnya ya. Terkait dengan proses coachingnya, ini sudah ada beberapa catatan. Namun sebelum saya sampaikan nih Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya? Boleh, Bu. Bapak, untuk pertanyaan yang pertama ini, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Bapak tadi? Untuk yang saya lakukan dalam coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses keaktifan, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak ketika mengobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Bapak berusaha menggali aktivitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach.
Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di pra supervisi tadi atau pra observasi tadi. Mengharapkan ada dua ya Pak, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan bobot. Dari catatan yang sudah saya catat, juga sudah terlaksana oleh Bapak. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur tirta, di mana tadi Bapak memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik, Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih, Bu. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Jadi, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang mana mungkin coach tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian terusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik stop agar coach lebih rileks mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut begitu, Bu. Baik, kehadiran penuh atau present menjadi harapan Bapak agar dapat dikembangkan. Saya berdoa semoga teknik ini juga segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Dan juga tidak hanya potensi ini, juga potensi yang lainnya agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coach atau mitranya. Dan saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti ke depannya ketika memberikan proses coaching juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan paradigma coaching. Ini terutama dalam pelayanan coach tetap berpegang teguh pada alur tirta, tetap dilaksanakan terus ya Pak? Iya Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sebuah proses yang luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Ya baik, terima kasih ya Bu. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.